penegakan hukum. Oke, ini berkaitan dengan penegakan hukum ya. Ngomong penegakan hukum, keadilan itu kan harus ada di mana-mana ya. Kasus itu bisa terjadi pada siapapun, gitu ya. Tidak melihat orang itu orang biasa atau orang biasa-biasa saja atau anak pejabat atau apa saja. Tetapi paling tidak tadi di awal kasusnya nih ngomong pemerintahan pemimpin itu kan ono yang program itu memang benar-benar harus transparan, tapi bukan pencitraan kan itu. Nah, arahmu nang ini kita polisi, ya bisa juga menunjukkan kinerja bahwa polisi itu juga bekerja, bahwa proses hukum itu benar-benar berjalan. Tapi kasusnya Vina itu kan sudah 8 tahun, bayangkan. Ada apa gitu kan? Kok baru sekarang terungkap? Ya, mungkin suatu saat adik-adik juga bisa mengambil sebuah konklusi, sebuah hikmah nih ngomong agama, nih ngomong adem ya kesimpulan yang sementara bisa kita ambil. Kenapa kok kasusnya lama terungkap? Oh, ternyata pelaku-pelakunya ada backingan, ada dekengan pusat, ada orang-orang penting sehingga kasus itu bisa dipetik eskan, tidak jurusi gitu loh. Ya. Tapi itu kan bisa juga kepentingan industri juga ada. Itu kan karena ada filmnya toh. Lah, yo jadi digeng ngono rek, cek rame, wong penasaran. Nah, dari penasaran itu ya apa sih sampe ada filmnya, nonton film. Sopo? Kapitalisme. Ada beberapa kepentingan yang mungkin ada di balik kasusnya Vina itu. Nek kasus ngene iku rek, gue mau Jakarta wis ono, yo kan. Anda ingat kasusnya anak Kemlagi yang anak SMP yang diperkosa kemudian dibuang di Bloto itu? Di Surat Dinawan itu kan hampir sama. Sudah diperkosa kemudian dibunuh, dibuang rel sepur itu anak Kemlagi. Nah itu mau Jakarta ya orang ini rek, tapi berhubung karena filmnya bisa juga kepentingan itu. Makanya wingi kan sampai menyeret prosedur kode proses produser dari film itu ya. Bisa juga itu skenario para apa ya kaum kapitalis untuk memasarkan filmnya. Bisa juga pencitraan polisi, bisa juga memang itu butuh keadilan rek. Memang harus diungkap. Itu misalnya terjadi pada keluarga kita piye rek. Mau searah wae tok mari dikau pro ingun mari yo opo lho kaya. Wong lanang cap opo kira ngono ya. Masih gregeten masih iku yo gak ngono rek. Sebegitu kejamnya kah hidup iki ngono misalnya. Bayang lho rek. Sama mari diperkosa mari apa pro ingun yo opo lah. Nah, kejadian-kejadian ini di lingkungan kita, di wilayah kita itu juga banyak rek. Kasus beberapa tahun yang lalu setelah dibunuh dibakar di hutan Dawar itu juga ada. Ya sing kasus Mirvina itu ya anak Kemlagi itu yang masih SMP atau apa, diperkosa beberapa pemuda kemudian dibunuh dibuang di wilayah kota Prajurit Kulon apa gitu. Mari. Tapi makanya kita harus secara hukum juga secara politis. Artinya secara politis ya pilihan ini rek menang, tapi secara hukum sah, ada putusan, ada sebuah dasar kena ngomong hukum perdata, hukum berita acara itu ada fakta, data, ada prosedur dan sebagainya. Yang tercatat, yang ditandatangani oleh institusi yang memang berkewenangan untuk memberikan. Mungkin Anda sebagai anaknya Pak Hardi misalnya, apa yang membuktikan secara data, secara fakta hukum? Loh, saya memang putranya Pak Hardi Pak, saya dilahirkan dari perkawinan Pak Hardi sama Bu Fatimah misalnya. Buktinya apa? Di kakak saya.
kakak itu prosesnya juga memang tahu benar-benar bahwa dia adalah dari hasil perkawinan itu, sehingga dibuktikan di dalam kakak, kemudian diwujudkan dalam akta kelahiran, sehingga Anda secara hukum itu adalah putranya Pak Harti. Walaupun de facto secara politik lho incen wong iku dilahirkan kok Bupati apa Pak Harti kok. Nah, itu berarti kan secara politik. Ya harus ada legitimasi secara politik juga secara hukum dikatakan legitim. Nah, pemerintah ini digerak sektor publik, juga swasta, juga masyarakat. Makanya ada urusan dengan publik, urusan dengan privat, urusan dengan sosial kemasyarakatan, itu juga jadi penting. Makanya pemerintah itu harus ditopang dengan prinsip-prinsip di dalam penyelenggaraannya, sehingga pemerintah dikatakan baik. Pertama harus prinsip penegakan hukum. Jadi nek ngomong kekuasaan, bukan karena saya yang menang, saya harus apapun apa jari aku, enggak ya. Ya harus ada tetap regulasi yang mengatur tentang kewenangan itu. Misalnya hari ini atau tahun ini atau periode ini, rezim ini yang dimenangkan adalah Pak Prabowo sebagai presiden. Bukan secara otomatis apa jari Pak Prabowo, walaupun mungkin dia secara politik menang, tetapi undang-undang juga memberikan kekuasaan, kewenangan kepada Pak Prabowo, misalnya hak prerogatif memilih pembantu, misalnya menentukan siapa menterinya, itu hak prerogatif. Walaupun mungkin dari partai, dari koalisi, tim pendukung presiden memberikan usulan, tapi putusan akhir adalah presiden atau Pak Prabowo. Tetapi hukum aturan memang ada yang menjamin, yang mengatur bahwa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih punya hak prerogatif ya, untuk menentukan. Kemudian pemerintah yang baik itu juga harus akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan apapun yang kemudian demokratis, responsif, efektif, efisien. Ngomong kenapa harus efektif? Lho iki duwe wong akeh rek. Artinya penggunaan iuran apapun itu harus tepat pada kebutuhan, tepat waktunya. Tidak hanya sekedar lip service. Apa lip service itu hanya sebagai pencitraan. Nah, ini kan banyak wacana, banyak ada dipertontonkan pada pemimpin-pemimpin kita. Kebijakan itu hanya sekedar pencitraan bahwa saya ini sebagai presiden memberikan citra yang baik, seorang dermawan yang dekat dengan masyarakat, yang jujur, yang transparan sebagainya. Itu kan ya memang harus seperti itu, tetapi kadang itu bisa diciptakan gitu loh, sehingga itu menjadi pencitraan dan sebagainya. Ada kepentingan umum, ini juga harus diutamakan ketika dia menjadi seorang presiden. Jadi kalau mungkin proses awal untuk menjadi presiden itu didukung dari beberapa partai, tetapi ketika dia sudah menjadi presiden adalah milik kita semua. Partai kalah pun ya itu menjadi masyarakatnya, menjadi tanggung jawabnya umatnya kan gitu. Kemudian ada keterbukaan, ada pemimpin yang visioner, artinya pemimpin visioner itu punya cita-cita jauh ke depan. Jadi adik-adik itu tidak hanya berpikir hari ini, tapi bagaimana generasi berikutnya, bagaimana nasib generasi penerus saya. Nah, nek mikir hari ini sementing aku aman, sementing aku sekolah, tapi bagaimana dengan generasi berikutnya? Nah, kalau ngomong keluarga sampean misalnya, mbah sampean biyen duwe gogolan 2 hektar, anake 4, no, dibagi 4 2 hektar, kari piro rek? Terus bapakmu duwe anak 3 lho, 1/4 dibagi 3 lho, kari piro? Entek. Mari awakmu duwe anak 2 lho, piro? Kauman. Ya nek pas ekonomi lancar bisa ditambah. Ya. Begitu juga negara, sumber daya alam yang sudah ada ini dimanfaatkan, dan dihabiskan sekarang.
wis gak apa-apa, wis pompong kenek, wis lagi menggunakan minyak, menggunakan apa, gak dihemat air juga seperti itu misalnya. Pompong sumber kenek wis dientekno saiki, meni arek karya anak turunnya dhewe wis mengkrik-mengkrik. Sumber daya alam ini sebenarnya tidak berkurang, cuma mungkin derajatnya berkurang. Ya. Biar ini sumber mata air ngebor wis kenek rek ya. Saiki yo banyak pengaruh pencemaran, banyak pohon-pohon yang ditebangi sehingga banyak pencemaran, sehingga kadar kualitas air minum kita sudah tidak sebersih dahulu kan seperti itu. Begitu juga udara. Kemudian pemimpin yang baik itu punya rencana strategis. Ya. Jadi pemerintah itu juga punya gambaran. Hari ini yang lagi rame minggu-minggu ini ya, tapera tapera itu apa? Bahwa setiap karyawan perusahaan itu harus dikenakan pajak atau potongan 3%. Ya. Loh, maksudnya apa iki ya? Nek ngomong kebijakan pemerintah yo koyok-koyok mengada-ngada, tapi nek ngomong agama rek yo itu bisa juga dikatakan zakate ya. Awak dewi kan zakate 2,5%. Jadi koyo setiap gaji pendapatan itu ada zakatnya. Tapi kalau dulu itu kan ada pajaknya, ada PPN-nya, PPh dan sebagainya. Nah saya kalau istilah tapera itu loh, ini kan yang lagi didiskusikan oleh DPR sama presiden kan seperti itu. Jadi kalau ada adik membaca berita media sosial hari ini, mungkin banyak berdiskusi tentang potongan pendapatan bagi negara atau apa. Mungkin kalau dari sisi agama itu bisa dikatakan zakat nih, 2,5%. Tapi nih kadang nilai 2,5% dari berapa kan gitu. Nah nih gajimu 1 juta, 2,5%-nya berapa? Paling 25.000 atau berapa ya? Tapi nek hasilnya itu besar ya. Tapi kalau itu pajak, yo double lah. Ono PPh, ono PPN dan sebagainya. Itu mungkin yang menjadi diskusi nek ngomong pemerintah harus ada kajian terkait dengan itu. Kalau itu memang programnya kementerian terkait dengan Basnas atau pajak zakat, ya boleh-boleh saja. Memang harus disisihkan hak kita kepada orang yang membutuhkan. Jadi ada hak di antara rezeki kita atau harta kita yang bukan milik kita. Nah, ngomong agama kan ono sing penerima zakat itu. Ada fakir miskin, ada orang itu kan tidak semua sama. Kalau penggunaannya sesuai dengan syariat agama mungkin bisa saja itu jadi diterima. Tapi ini kembali pada negara, balik mana mumet mana rek. Pada teori sosial Amerika itu, tadi setiap modal itu akan kembali lagi pada pemilik modal lagi. Mesti masih duit itu dibayar nang kuline, nang tukang sapune, nang pembantune, balikin nang kono nek. Kalau hari ini sing pemilik modal yang ngomong negara masih berkembang, sesuke ku negara, akhirnya balikin nang negara mana rek. Jadi bapakmu, ayahmu, ibumu kerja seret, dia bayar sekolah, dia bayar pajak, balik nang negara mana? Ini yang menjadi penting. Nah ini terkait dengan kebijakan itu. Coba kalau kita punya pemerintah, maka fungsi dari kebijakan publik ini harus benar-benar bisa diterima, bisa diberikan manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian yang kedua ada terkait dengan pelayanan publik. Jadi kalau ngomong pemerintahan hari ini itu harus kita bicara sampai pada atau rezim ini atau orde ini harus sudah bicara tentang pelayanan publik. Ojo ngomong rencana pembangunan terus, ojo pacaran terus, yo nikah orek ngono ya. Nah nek kon pacaran terus yo apa dadi ini kan ya.
hari hidup itu ya gak dalam angan-angan ya. Suatu saat kita juga melakukan atau merasakan sesuatu yang barangkali orang tua kita atau generasi sebelumnya juga merasakan. Urusan pemerintah juga ada terkait dengan otonomi daerah. Nah ini, kenapa harus otonomi daerah? Negara kita ini kan terdiri dari pulau-pulau, ada provinsi-provinsi, ada daerah, kabupaten, kota madya, bahkan desa-desa. Di mana desa atau daerah itu punya adat masing-masing, punya potensi masing-masing, sehingga itu perlu ada aturan kewenangan sehingga tidak sentralistik. Mengapa harus ada keadilan di situ? Misalnya di Kalimantan prospeknya sumber daya alam sangat besar ya, terkait dengan tambang batu bara, timah dan sebagainya. Tapi masyarakatnya tidik. Yo jomplang toh ya. Papua misalnya. Nah, Jawa misalnya sumber daya alamnya tidik, masyarakatnya akeh. Sehingga pemenuhan kebutuhan kebijakan itu harus seimbang. Makanya pemerintah menggunakan otonomi daerah. Ya tidak serta-merta itu diatur oleh pemerintah pusat, tapi juga ada urusan-urusan yang harus diserahkan kepada daerah untuk menata itu. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat, social empowering. Jadi masyarakat juga harus diperdayagunakan. Artinya potensi-potensi yang ada di masyarakat itu juga harus dimanfaatkan. Ya bukan berarti dimanfaatkan seperti apa, enggak, tapi dikembangkan. Jadi harus dihidupkan biar memberikan manfaat kepada dirinya, keluarganya, lingkungannya, begitu juga kepada negara. Kemudian ada juga terkait dengan privatisasi. Ada urusan yang memang harus pribadi ya, terkait dengan individu, dengan bangsa, bukan masyarakatnya, tapi bangsanya, moralitas, karakternya. Jadi ini yang menjadi urusan, menjadi target, menjadi material dari pemerintah yang baik itu. Jadi materialnya ada 9, kepentingannya ada kebijakan publik, pelayanan publik, otonomi daerah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan privatisasi. Hak-hak privat itu juga penting gitu. Itu dalam konsep masyarakat memang ya rodok terakhir kepentingan pribadi itu. Tapi semua orang saya yakin juga memperjuangkan kebutuhan dirinya. Gitu. Oke, itu terkait dengan apa ya? Oke, itu penjelasan. Terkait dengan penjelasannya macam-macam. Prinsip penegakan hukum itu harus seperti apa? Ya, yus kayak pengantar hukum moneter ya. Ada supremasi hukum, ada persamaan dalam hukum, ada asas legalitas, ada pembatasan kekuasaan organ-organ pemerintah yang independen, ada peradilan yang bebas, tidak memihak. Itu juga menjadi catatan penting dalam proses penegakan hukum. Ada landasan etika, landasan etika ya Undang-Undang Dasar Pancasila itu. Oke. Ini ngomong struktur pemerintah yang baik seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi kajian kita ada kalau dalam kajian ilmu akademik atau ilmu pemerintahan, maka azasnya. Jadi ngomong ruhnya rek. Jadi nek ngomong asas berarti apa sih asas pemerintah saum? Asas itu berarti asas yang diterima di mana saja dan dapat terjadi kapan saja, baik sendiri atau bersama-sama. Jadi yang perlu kita bangun dari kalian sebagai sarjana pemerintahan yang harus diketahui. Kalau yang saya ucapkan ini kan terkait dengan ideologi, terkait dengan sepakanan dan politik, tapi ini berkaitan dengan ruhnya, jiwanya. Maka di sini ada asas Fritz Baxter.
Infrastruktur ini termasuk bahasa Belanda yang berasal dari Indonesia terjemah sebagai kosong, ditiru oleh Betawi yaitu pere, bere, ya, tanpa penekanan. Nah, pada bestur bahasa Indonesia ini adalah pemerintahan, jadi bes dalam itu kosong ya. Artinya di sini perbedaan antara kekosongan kekuasaan atau vacuum of power perangkat ini tidak ditemukan kekuasaan dalam suatu masyarakat sehingga masyarakat ada kemerdekaan. Jadi sebenarnya di negara ini nggak ada orang yang berkuasa sih, tidak ada, yang kuasa adalah rakyat. Makanya negara ini bukan tergantung pada Jokowi saja, tidak tergantung pada Megawati saja, tidak. Tapi bagaimana masyarakat. Ada asas Fritz Emerson bahwa dalam pemerintahan itu harus bisa mencari ide-ide baru atau kesibukan urusan pemerintah yang ketika aparat pemerintah melihat menumpukan makanan seluruh daerah, sedangkan daerah kekurangan walaupun dipindahkan, terpaksa pemerintah harus berusaha menanggulanginya. Artinya Fritz Emerson itu harus ada inovasi, harus ada solusi. Di pemerintah pusat itu nggak kebijakan apa, di daerah bagaimana, terus di desa ya apa rek? Oke lah, pusatnya bisa memberikan kebijakan secara umum, memberikan makan gratis. Kenapa nggak biaya pendidikan gratis misalnya? Pokoknya iki lah, ya, pemerintah sanggup iki. Nah, itu apa? Kemudian ada asas aktif. Pemerintah dikenal sebagai banyak urusan sepanjang hari, jadi pekerjaannya mungkin kalau dilakukan ya waktu itu tidak cukup, nuruti karepe wong, kebutuhan wong ya. Sehingga kita harus punya skala prioritas yang harus dilakukan. Sama halnya seperti kalian mungkin punya keinginan yang banyak. Atau hari ini aja kamu katanya nanti mungkin bisa juga banyak. Nek ada kekarepan yo setelah yo bingung kan. Tetapi saya yakin Anda punya kepingin seperti ini pasti. Tetapi mana yang harus kita lakukan, laksanakan dahulu. Begitu juga pemerintah. Pekerjaan pemerintah itu yo banyak wong jenis diurusi menungso, kebutuhan menungso ya akeh. Ada beberapa daerah, ada beberapa urusan. Makanya kalau di pemerintahan itu cerminan dari urusan negara ini ya lihatlah kementerian itu. Ya, kementerian kan piro sampai 50. Berarti kan ono urusan pendidikan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Nah, itu kan kadang politik dibagi-bagi, ono hukum, ono SDM, ekonomi juga begitu, ada industri, ada perdagangan. Makanya ono menteri perindustrian, ada menteri perdagangan, ono menteri investasi bahkan sekarang itu ya. Manifest menteri urusan investasi, ono saking gede nih urusannya rek. Atau begitu juga begitu pentingnya urusan ekonomi masyarakat. Sehingga urusan itu menjadi spesifik. Dulu pemerintahan itu di dalam menteri dalam negeri. Jadi dulu itu menteri itu dalam negeri ngurusi sampai desa rek. Saiki desa diberikan menteri sendiri. Nah, ada menteri desa dan PDT misalnya. Gitu. Sehingga itu urusan bisa terurus secara sangat khusus atau spesifik. Kemudian ada asas etis. Dalam setiap keputusan pemerintah menjalankan urusan kepentingan pemerintah perlu ada kaidah-kaidah moral untuk pembangunan suatu gedung misalnya. Pemerintah harus untuk membangun jalan raya misalnya. Itu harus etis. Artinya ya masuk akal. Misalnya ada cita-cita kepingin bahwa bangun tol laut, ya apa tol laut itu. Sehingga zaman dia apa? Diliwat ndi? Ngawang tapi tadi robos noni sore laut tapi kenapa tol laut? Loh, karena wilayah Indonesia terdiri ke pulau-pulauan. Nek kalau sambung menyambung di antara pulau-pulau, gimana pembangunan bisa merata kan itu? Ya rada logis rek, tapi nek dibangun kira-kira entek piro ngono ya.
Ya mungkin di luar negeri juga sudah ada tol laut, mungkin ya udah seperti di Indonesia. Nek nurut Indonesia aja rek. Sembung Pulau Jawa, sembung Pulau Sumatera, sembung Pulau Kalimantan itu gede ya. Ya mungkin kalau jaraknya di bawah 10 kilo mungkin iso dikai jembatan ya koyo Suramadu. Misalnya sih Jawa Barat, sembungi Jawa Barat sampai Sumatera. Nah, itu kayak jembatan. Wah, wes. Seru kan ya? Ada asas historis. Ini juga terkait dengan mengalami berupa tahun dari tahun ke tahun pasti mempunyai rekam jejak, mempunyai kesinambungan pembangunan program. Makanya kemarin di debat capres itu adalah terkait dengan kesinambungan pembangunan. Ojo sampai beda pemimpin, beda kebijakan, beda pemimpin, beda program, sehingga program yang belum selesai ganti nggih program anyar maneh. Ya apa tadi mangkrak rek ngono lho. Nah, jangan sampai program yang baik itu mandek ganti program yang baleni nol maneh. Nah, iso berkesinambungan sehingga sampai pada akhir tujuan daripada program. Makanya asas histori pemerintah itu juga harus melihat. Makanya di dalam pemerintah ada namanya RPJM, jangka menengah, jangka panjang, itu kan ada ya. Ada yang jangka pendek itu bisa juga dalam 1 tahun ini apa saja, dalam 5 tahun ini apa saja, dalam 25 tahun ke depan apa. Kemudian ada azas otomatis. Apa azas otomatis ini? Walaupun pemerintah dijabat oleh mereka yang memiliki pangkat dan relatif paling rendah dibandingkan dengan instansi, maka para guru, para kepala dinas, instansi vertikal pemerintah menjadikan koordinator. Artinya di sini kesinambungan dari peralihan pemerintah itu harus ada nyambungnya ya, secara otomatis. Artinya ada hubungan vertikal. Di birokrasi itu kan ada yang horizontal, ada vertikal. Ada urusan yang keterkaitannya langsung dari kabupaten langsung daerah, dari pemerintah langsung ke pemerintah pusat. Misalnya kok TNI, keuangan, politik itu kan harus terpusat. Kalau oleh daerah mutusno dhewe-dhewe misalnya Jawa Timur gak duit ringgit, wah, baru Madura gak duit dhewe lah ya apa kira ngono kata dan ya. Kemudian ajas apa ini? Detornement atau pabrio. Apabila tidak dijalankan, misalnya pemerintah tidak mengisi kekosongan pejabat, maka melaksanakan tidak berinisiatif, maka pemerintah tidak etis. Ya, jadi ini maksudnya adalah berkaitan dengan pergantian pemimpin itu. Jadi apa ya? Kayak ini kan masa transisi ya. Jadi calon pengganti ini wis ono, tapi pemerintah ini kan tetap. Nah, transisi dari Jokowi ke Prabowo ini kan juga perlu komunikasi, perlu sinergi, perlu kolaborasi sehingga program kerja pembangunan dan arah pembangunan bangsa ini bisa susun. Oke, ini pemerintah pusat. Kemudian ada asas pemerintah daerah. Nah, asas pemerintah daerah tadi seperti saya sampaikan, ada pembagian kekuasaan, ada pembagian kewenangan. Kalau di daerah istilahnya ada istilah asas desentralisasi, ada dekonsentrasi, ada tugas perbantuan. Desentralisasi itu apa? Berarti ada kewenangan yang diserahkan secara penuh kepada daerah. Jadi kok sampean misalnya hari ini diserahkan penuh, hari ini Anda boleh keluar rumah, pokoknya sementing jam sampean wae kuliah mulih ngono ya. Artinya keamanan, kebutuhan Anda sudah Anda harus lakukan sendiri, nek dilepas dari orang tua seperti ini. Kalau di daerah bisa juga seperti itu. Jadi, untuk ya program kerja, pembangunan itu kan tergantung sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Tapi juga kita mengadopsi atau juga menerjemahkan program-program dari pemerintah pusat.
Kemudian ada dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu termasuk pelimpahan kewenangan, bukan penyerahan, tapi pelimpahan kewenangan. Jadi kayak wilayah-wilayah dekonsentrasi. Tapi tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan penuh pada daerah. Jadi tetap ada kok dari pusat. Artinya daerah itu adalah sebagai kantor cabang urusan-urusan. Ada tugas perbantuan. Kalau perbantuan itu ada kewenangan yang tidak sama, belum tentu daerah itu ada tugas perbantuan itu, tetapi ada perbantuan yang diberikan kewenangan pada daerah untuk melaksanakan, tapi tidak selamanya. Nek wis mari ya wis ya. Misalnya apa narik pajak. Anda lihat kalau di pemerintah desa itu mosok wak polo narik pajak. Nah, seharusnya kita pajak, dinas pajak itu kan ada BPJP, maksudnya yang dinas perpajakan itu. Nah, itu kan yang seharusnya narik nang masyarakat. Lah wak polo, wak RT, wak lurah lo narik pajak lah. Itu tugas perbantuan, Rek. Ya. Kemudian ada asas pemerintah Indonesia, yaitu kekhasan. Di ngomong teori tadi ada, kalau daerah itu ada dekonsentrasi, perbantuan. Nah, sekarang ada asas pemerintah Indonesia. Asas pemerintah Indonesia itu ada asas kekeluargaan, ada asas negara hukum, ada asas kedaulatan rakyat. Artinya di sini asas kekeluargaan bisa juga diselesaikan secara Indonesia dengan begitu terjadi resiko atau barang atau hukum atau sebagainya, penentuan berat ringannya hukuman ditentukan kedekatan, kekerabatan, atau bisa juga nek persoalan itu nek dirapatno, dimusyawarahno, laposnya harus ada misalnya. Nah, misalnya kau kabeh kudu dihukum ya begek penjara. Nek dihukum saking nemen iku ya berarti gak kena diselesaikan. Gak kena dimusyawarahno. Wis gak trimo kabeh ya wis, nek wis ngono ya wis hukum yang berbicara. Jadi kalau misalnya ada persoalan di penjara, atau mungkin gini, mungkin di desa kalian atau di lingkungan kalian, ono rame ambek anake, ambek wong tuane ngono wis lapor polisi. Nek ngono titik lapor polisi, ngelu polisi ne. Ono sing gara-gara ibuke lapor gak dibelanjani, mosok dibelanjani mek 50.000 tok, Pak. Oh, mari ngono ayam muring-muring mencai gelas wae. Lapor polisi. Mosok kau kabeh lapor polisi rek. Anake dijewet ngono, mbek tanggane geger lapor polisi. Sidang lho. Dawa ceritanya. Jadi tidak semua urusan yang semua itu diproses secara hukum. Tapi kalau bisa itu kan diselesaikan di luar hukum. Asalkan bisa saling menerima. Tidak apa. Nah, nek ngomong negara kan ada urusan legitimasi politik juga legitimasi hukum. Nek secara politis bisa ya sudah, tidak apa. Mosok geger ambek tangga ngene nyelukno polisi, nyelukno dididik nang lah. Yo ngelu polisine yo aneh. Tuh. Ada asas negara hukum, ada memang yo persoalan apapun memang bisa diproses secara hukum. Kalau memang itu jangankan digepuk tes ini, ngecap di verisum, ada rekam medisnya, proses hukum bisa. Oh, jangankan seperti itu. Pencemaran nama baik ngono lho, mek nulis go WA ngono gara-gara misalnya. Alifah kok screenshot kok foto lapor kene wis proses hukum. Tahu komo tidak hanya ini Pak, kalau Pak kemarin minggu kemarin ada foto saya yang ono loro wis penjara. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa asas seperti itu. Jadi ada juga asas kedaulatan rakyat. Jadi di dalam pemerintahan kita ada kekeluargaan, ada hukum, ada kedaulatan rakyat. Podo mek rapat lho, nek musyawarah. Tidak semua urusan itu diselesaikan secara voting. Voting itu kan jalan terakhir mesti. Nek wis gak ono
jalan pemikiran yang seirama, sevisi, ya wis voting. Oh gak romo-romo di voting, konstitusi ya bingung. Tapi cobalah kita diskusikan manfaatnya, mudorotnya apa, sebagian ditimbang-timbang. Ya semua ada resikonya, semua ada nilai positif negatifnya. Nah, itu nek ditimbang-timbang kok akeh negatifnya, ya lebih baik tidak lah. Tapi nek banyak nilai positifnya, maka ya tidak harus voting, tidak harus ditanya siapa setuju, enggak wis pokoknya lah apa sih mosok wis mulai dari masalah. Kedaulatan itu tidak harus jalan. Jadi pemilu itu ya lihat jane ya gak harus langsung pemilihan ngono rek. Nah nek misalnya wis iki lho diterusno wong iki apik jujur, semua masyarakat terima, nggak ada keluar, nggak ada protes, lapo sih ada ruwet-ruwet tambah nambah biaya ngono ya. Tuh. Tapi kalau memang ini persoalannya sangat rumit, wah ya tetep Pak Kaiso kudu ya terpaksa voting harus dilaksanakan. Nah, berbicara tentang kedaulatan rakyat, maka tidak ada orang yang salah berkuasa, tapi bagaimana suara rakyat. Kayak hari ini misalnya, apa sih pentingnya kasus Vina menurut kalian dalam kehidupan kalian dan kehidupan secara masyarakat? Ya, walaupun mungkin itu kalau ngomong keadilan, yo penting rek. Tapi apa sih cara manfaat secara umum Indonesia misalnya? Apakah itu sangat krusial sekali? Ya bukan berarti saya mengesampingkan, tetapi itu juga penting. Tetapi nek di skala prioritas rek. Apa sih pentingnya kasus Vina? Diberitakno koyo ngono iku, disiya ngono. Cara kekepuan awak dhewe iku apa ya kok kepo. Mosok lah wong ngono koyo diberitakno. Nek wis diproses hukum ya sudahlah. Tapi untuk penguatan proses hukum menuju keadilan oke lah harus sedetail mungkin, setransparan mungkin iya. Tapi kan tidak harus dipublish secara umum. Ada sesuatu yang memang harus dipublish secara umum, ada sesuatu yang harus ngomong transparansi itu ya, ngomong akuntan publik itu tidak serta-merta semua harus dipublish. Mosok awakmu Bojonegoro sampe kon tuku kopi nandi warunge sapa ndek WPP Tagak ya gak payu rek ya becek. Ayo. Misalnya, ini beli konsumsi Pak, tuku apa nasi bungkus, di mana belinya? Di warung Nganjuk Pak. Warung Nganjuk itu punya NPWP apa tidak? Punya izin toko enggak? Enggak punya, berarti gak sah, korupsi, balikno duitmu. Wah ya apa? Ruwet donya ning ngono. Ya harus ada skala prioritas, skala besar yang mana yang tidak semua soal itu di secara terbuka. Bisa juga terjadi. Jadi asas pemerintah yang baik itu ada Zalvernhit van Oognik. Nah ini bahasa London kira ya. Ada Zorgolfudnik Opo ini. Dalam ini memang ada untuk keadilan sehari-hari tidak kenyang Opo macam-macam. Ada azas fair play. Jadi semua itu harus ada kejujuran. Kadang jujur lupa ya, kadang ya jujur tadi ajur lah ngono ya. Ada overhead macam-macam. Oke, mungkin itu ya. Ada jadi kalau pemerintah yang baik itu ada tergantung pada niatnya, tergantung kepada hukum yang berlakunya seperti apa, kemudian pelaksanaannya itu seperti apa, sportif atau tidak, ada nek bahasane arek pergerakan itu nepotisme, kolusi dan sebagainya itu loh. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan.